Itu ciri-ciri semen yang masih bagus ya. Kemudian setelah dibuka itu tidak terdapat gumpalan-gumpalan. Terus diperiksa juga warna semen dan diraba semennya itu halus enggak. Kalau ada peringkilan itu berarti sudah agak lama. Kemudian materialnya salah satunya ini pasir ya. Pasir juga yang baik itu yang bersih, tajam, keras, kasar dan tidak mengandung bahan organis. Kadar lumpurnya yang tinggi itu harus dicuci terlebih dahulu. Nah, jenis pasir bisa pakai pasir sungai, gunung ataupun pasir laut. Yang penting memenuhi syarat itu bisa dipakai untuk penyuci. Dan air ini yang penting tidak mengandung minyak, asam, alkali, garam dan bahan-bahan yang dapat merusak beton atau baja tulangan. Nah, kemudian disiapkan adukan semen. Kemudian ini batu bata. Nah, ini kita adukan, ini ember, campur, kok. Jadi tempat kerja langkah saya ya. Disiapkan adukan dan disiapkan benda kerjanya, tempat kerjanya. Tempat kerja juga harus rapi, disiapkan dan ditempatkan dengan baik. Untuk bahan mortar juga bisa disiapkan dengan molen. Pengoperasan alat-alat seperti molen itu juga ini ya harus diperhatikan ketiganya juga. Harus tetap pakai ini ya, tetap pakai APD, helm, sarung tangan, sepatu, dan jangan iseng-iseng ya. Kemarin pernah pas pelatihan ada yang iseng-iseng megang itu ya, jadi masuk tangannya di pasadanya itu. Kadang-kadang kan tertarik kan megang. Jadi tetap dijaga safety-nya masing-masing. Ya, ini molen seperti ini. Nah, ini dipasang bata, ini untuk bahan dinding. Jadi ini di unit kompetensinya ini ada melaksanakan pekerjaan dinding, pilar, bata lengkung, bata dekoratif. Ini sekalian aja Pak Pendidikan ya, karena terkait semua dan biar cepat selesai. Jadi untuk unit kompetensi semua bisa di ini ya, bisa dipahami. Nah, dinding pada pekerjaan konstruksi itu termasuk pekerjaan arsitektur yang fungsinya untuk membatas ruangan dengan ruangan lainnya. Kemudian penahan cahaya, angin, debu, suara, dan lain-lainnya yang bersumber dari alam. Kemudian menjadi pemisah ruangan di dalam bangunan. Kemudian sebagai fungsi artistik tertentu ya. Ini dinding ada struktural dan partisi atau gunakan. Dinding struktural yang ada fungsi untuk menopang bangunan, menopang atap misalnya, atau menopang balok, kolom, itu masuk pada dinding struktural. Dinding non struktural itu yang tidak menopang beban, dia hanya sebagai pembatas saja. Ya, ciri-cirinya kalau dinding struktural itu kalau dia dihilangkan, dirobohkan, itu akan mengganggu bangunan, bisa roboh bangunannya. Nah, kalau dinding non struktural itu
Kalau dibongkar, dirobohkan, nah itu bangunannya tetap berdiri, nggak ngaruh gitu. Kemudian ada juga dinding partisi atau penyekat. Nah ini untuk interior. Untuk dinding interior itu bisa pakai bahan-bahan yang ringan ya, yang nggak kuat seperti gipsum, kalsium, triplek, kaca dan lain-lain. Kalau yang struktural kan ada persyaratannya, ada persyaratan bahan bangunannya. Nah ini untuk macam material dinding. Nah ini pertama kita kenal batu bata. Nanti yang untuk kita praktek juga batu batanya, batu bata merah. Ini seperti ini jenisnya, banyak sekali jenisnya ya, tergantung dari tempat pembuatannya. Ini dari sini. Nah ini ada bata yang kita pakai ini, nanti bata sematu ini. Ini panjangnya 21 cm, lebar 10,5 cm, tingginya 4,5 cm. Ini warnanya memang merah cerah, teksturnya halus, padat, keras dan rata. Substansi tanah liat, skam dan air. Nah ini nanti kita akan bersama-sama kita uji ya, apakah bata sematu ini memenuhi persyaratan enggak. Ini nanti untuk uji mutu bata ini ada ketentuannya di SMI. Nah, jadi dia kekuatan tekan minimum itu untuk bata kelas 50 itu 50 kg per cm persegi atau 5 MPa. Nah, ini nanti akan kita uji ya, apakah bata yang kita pakai itu memenuhi syarat SNI enggak. Nanti ini sebagai pedomannya ini. Kita lanjut. Nah, batu bata dipakai ini ya, karena ada kelebihannya, yaitu batu bata merah kedap air, walaupun nggak kedap banget ya. Kemudian jarang retak, karena dia ada elastis gitu. Terus kuat dan tahan lama karena batu bata tahan terhadap cuaca panas, cuaca dingin dan lembab. Kemudian ini penolak panas yang baik. Jadi kalau pakai batu bata itu di dalam ruangan terasa lebih dingin daripada pakai yang lain, daripada pakai batako atau bataringan. Kemudian warnanya yang unik. Jadi kadang-kadang batu bata itu diekspos, jadi memang sengaja nggak diplester ya, biar kelihatan coraknya itu. Untuk ini juga mengikat material. Kemudian harganya murah. Nah, karena bahan dasarnya tanah, itu harganya lebih murah dan banyak diperoleh. Nah, ini kriteria bata berkualitas baik. Itu bata itu bebas dari retak atau cacat, enggak benjol ya, enggak tercampur batu. Terus batu bata harus seragam dalam ukuran dengan sudut tajam dan tepi yang rata. Terus permukaan harus benar dalam bentuk persegi panjang satu sama lain untuk menjamin kerapian pekerjaan. Terus ini ukuran standarnya, panjang 240, lebar 115, tebal 52. Panjang 230, lebar 110, tebal 50. Ini ukuran SNI-nya seperti ini. Kemudian mempunyai kekuatan yang baik dan memberikan suara ring jika diketok.
Terus pemasangan batu merah, batu bata itu ada 3 jenis ya. Ada pemasangan setengah batu, ada pasang satu batu, dan pasang roller. Ada ini kan, kalau setengah batu itu kayak dinding biasa itu, jadi pasangnya itu memanjang gitu. Nanti akan kita praktekkan pasangan setengah batu ini. Kalau satu batu ini masangnya melintang gini. Ini hasilnya dindingnya lebih tebal, tapi materialnya lebih banyak. Kalau yang pasang setengah batu kan dindingnya paling finishingnya 15 cm ya. Nah kalau pakai satu batu itu bisa lebih tebal hasilnya. Terus pasang roller itu masangnya itu miring berdiri begini. Biasanya untuk menahan ini ya, resapan air untuk bagian bawah sendiri. Nah ini persyaratan ini ya, pekerjaan dinding bata dan dinding